selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 131. Pertengahan perjalanan, Dr. Diki menghubungi Ziko. Bertanya kepada yang berpengalaman, itu pikirnya. Mendengar suara ponselnya yang nyaring, Ziko terbangun. "Apa?" tanya Ziko dengan suara khas bangun tidur. "Kok, istriku ngidam nasi kucing sama nasi pincuk," ujar Dr. Diki. "Kamu pikir aku pedagang?" cibir Ziko. "Bukan kok, maksudku pasti kamu lebih berpengalaman dariku. Anak kamu aja udah 4, jelas Dr. Diki. Ziko memikirkan ucapan temannya. Nasi kucing kan gampang, beri ikan dan nasi sedikit, lalu kasih kucing, jelas Ziko. Dr. Diki mengerutkan dahinya. "Jadi yang ngidam ini kucing apa istriku?" tanya Dr. Diki. "Ya kucing," sahut Ziko. "Oh gitu. Kalau pincu apa?" tanyanya lagi. "Nah, ini yang aku nggak tahu. Itu benda seperti apa bentuknya aja aku nggak tahu." Ziko keluar dari kamarnya dan menemui istri kamusnya. "Sayang, nasi pincu apa?" tanya Ziko yang mengaktifkan ponselnya dengan mode speaker. Pincu itu pengganti piring yang terbuat dari daun pisang atau daun jati, disematkan dengan menggunakan lidi. Jelas Zira yang menatap ponsel suaminya. "Memangnya kenapa?" tanya Zira. "Jasmine ngidam nasi pincu," sahut Ziko. "Zira, di mana aku bisa mencari nasi pincuk?" tanya Dr. Diki. "Kalau di sini sepertinya tidak ada. Sekarang jarang penjual menggunakan nasi pincuk," sahut Zira. "Aduh, bisa marah istriku," gerutu Diki. "Kamu bisa membuatnya sendiri. Biasanya nasi pincuk itu isinya nasi, pecel, peyek, dan kering tempe," jelas Zira. "Oh gitu. Tapi kalau tidak ada daun pisang bagaimana?" tanyanya lagi. "Pakai daun telinga," ceplos Zira. Mendengar ucapan Zira, Dr. Diki bingung. "Dokter, daun pisang itu banyak di pasar, jadi nggak usah khawatir. Kecuali tidak ada daun pisang, Anda bisa menggunakan daun telinga sebagai alternatif," gurau Zira. "Sayang, boleh pakai daun pintu?" timpal Ziko yang ikut mengerjai temannya. Setelah itu panggilan terputus. Dr. Diki telah mengerti penjelasan Zira. Dia tidak ingin berlama-lama berkomunikasi dengan pasangan itu. Karena semakin lama bertanya, semakin aneh jawaban dari Zira dan Ziko. Untuk pertama kalinya pergi ke pasar, membeli pisang dan daunnya. Setelah merasa cukup, Dr. Diki kembali ke rumahnya dan menyerahkan belanjaannya ke asisten rumah tangga. "Bi, buat pisang geprek dan daunnya buat pincuk," titah Dr. Diki dan mengerjakan tugas yang lain. Dr. Diki menghampiri istrinya yang terbaring di kasur. "Mana nasi kucingnya?" tanya Jasmine. "Tenang sayang, aku sudah memberikan nasi itu sama kucing tetangga," sahut Dr. Diki bangga karena dapat menyelesaikan tugas dari istrinya. "Kucing tetangga?" Jasmine bingung. Dia turun dari kasur seraya keluar kamar menuju depan rumah. "Nah lihat, kucingnya sudah makan," ujar Dr. Diki menunjuk ke arah kucing yang sedang makan nasi buatannya. Jasmine mencubit lengan suaminya. "Au, kenapa dicubit? Apa yang salah?" tanya suaminya. "Semua salah. Dari mana kamu dapat ide memberikan nasi kucingku sama kucing?" tanya Jasmine marah. "Dari Ziko. Katanya nasi kucing itu nasi untuk kucing dan diberikan sama kucing," jelas Diki. Jasmine mencubiti lengan suaminya. "Salah ya?" tanyanya bingung. "Salah besar. Aku sudah jelaskan tadi, nasi kucing itu hanya istilah, bukan nasi untuk kucing. Kenapa kamu malah bertanya sama orang yang tidak berpengalaman?" gerutu Jasmine. "Maaf sayang, aku lupa." "Kamu salah. Ziko lebih berpengalaman dari aku. Buktinya dia punya buntut 4, jelas Diki. Tapi salah kan?" Jasmine masuk ke dalam kamarnya dengan wajah jutek. "Kapan berakhir ini ngidam?"
gerutu Dokter Diki dan menghampiri asisten rumah tangga di dapur. "Bi, pisang gepreknya udah siap?" tanya Diki. "Udah nih, Pak." Dokter Diki membawa pisang geprek untuk istrinya, berharap istrinya tidak akan ngambek. Ketika melihat isi piring yang dibawa suaminya, Jasmine mengerutkan dahinya. "Apa ini?" tanya Jasmine bingung. Karena bentuk pisang sudah tidak berbentuk dan malah cenderung penyek. "Pisang geprek," sahut suaminya. Jasmine menepuk dahinya. "Bukan seperti ini," protes istrinya. Karena tidak mau disalahkan, Dokter Diki memanggil asisten rumah tangga. "Bi, ini pisang geprek kan?" tanya Diki. "Iya," sahut si Bibi singkat. "Bagaimana cara Bibi membuatnya?" tanya Jasmine. "Buka kulit pisang, ambil isinya, lalu geprek," jelas si Bibi. Jasmine langsung menjatuhkan badannya ke kasur. "Salah ya, Bu?" tanya si Bibi. "Salah, Bi, pisangnya digoreng crispy," jelas Jasmine. "Oh alah, si bapak bilangnya pisang geprek, rupanya minta pisang goreng aja, kok ribet banget. Nanti Bibi buat lagi." Sebelum keluar kamar, si Bibi menyerahkan pincuk ke Jasmine. "Apa ini, Bi?" tanya Jasmine lagi. "Pincuk. Kata bapak disuruh buat pincuk," sahut si Bibi. Dokter Diki yang sekarang menepuk dahinya. Dia kurang jelas dalam memberikan informasi. Hanya mengatakan untuk membuat pincuk dan tidak mengatakan untuk mengisi dengan nasi sego pecel, peyek, dan lainnya. Ziko dan Zira bersiap ke kafe Langit dan Bima. Menik dan Kevin tengah bersiap. Mereka menggunakan mobil masing-masing, karena Ziko tidak ingin menjadi supir Kevin untuk kesekian kalinya. Sesampainya di kafe, keadaan terlihat ramai. Bima dan Langit mengundang teman-teman mereka untuk hadir dalam pembukaan kafe baru mereka. Ketika dua pasangan suami istri itu tiba, Pelangi, Bima, dan Langit menggunting pita di hadapan semuanya, pertanda peresmian kafe mereka. Semuanya bertepuk tangan riuh menyambut kafe baru itu. Dua pasang suami istri itu masuk ke dalam kafe bersama dengan yang lainnya. "Selamat datang di kafe kami," ujar Langit ke Zira dan Ziko. Zira menganggukkan kepalanya, hanya Ziko yang bersikap dingin seperti kulkas. "Mau minum apa?" Langit meletakkan buku menu di depan dua pasang suami istri itu. "Untuk hari ini free, tapi besok bayar," jelas Langit yang tengah memakai apron barista. Minuman di kafe itu hanya berupa kopi. Kafe itu dibuat untuk para penyuka kopi dan makanan untuk pendamping dari kopi itu. Zira tidak menyukai kopi, tapi untuk menghormati, dia memesan cappuccino, dan Menik hanya memesan air putih. Karena kondisinya sedang hamil, dia menolak untuk minum yang mengandung kafein. Setelah memesan, Langit mulai meracik kopi buatannya, dibantu Bima di sebelahnya. Sedangkan Pelangi bertugas mengantarkan semua pesanan ke meja. "Hebat juga si Bima," puji Kevin yang terus memperhatikan sekeliling kafe yang ramai dari para muda-mudi. "Sudah berapa lama Bima berteman dengan Langit?" tanya Zira ke Menik yang duduk di hadapannya. "Berapa lamanya tidak tahu, tapi mereka berteman dan bertemu di perusahaan yang sama," sahut Menik. Zira manggut dan melirik Langit dan Bima yang tengah sibuk membuat kopi. "Coba perhatikan si Pelangi," ujar Zira. Semua menoleh ke arah Pelangi. "Kenapa dengan si Pelangi? Apa warnanya pudar? Atau berkurang satu?" sahut Ziko asal dan malas harus berhubungan dengan saudara kembar itu. "Bukan itu, lihat matanya," ujar Zira lagi. "Kenapa matanya? Apa matanya berubah jadi telur mata sapi?" timpal Kevin yang ikut bergurau. "Duh, kalian ini." Perhatikan semua tatapan Pelangi. Semua menoleh ke arah Pelangi. "Sayang, matanya 4, gurau Ziko. Zira langsung menepuk bahu suaminya, yang menurutnya selalu saja bercanda. "Nona, saya perhatikan matanya Pelangi sama seperti kita," sahut Menik. "Iya, apa jangan-jangan ya Nona maksud mata kaki?" tanya Kevin. Zira langsung mencibir Kevin.
Yang aku maksud itu tatapan pelangi ke arah mana? Tanya Zira. Semuanya kembali memperhatikan pelangi. Sayang, anak kecil juga tahu kalau tatapan dia ke arah nampan. Sahut Ziko yang kebetulan pelangi sedang membawa nampan yang berisi kopi. Duh, sebelum memegang nampan. Semuanya memperhatikan pelangi yang sedang menunggu Langit dan Bima dalam meracik kopi. Bagaimana? Apa kalian tahu? Tanya Zira. Kalau menurut saya, pelangi sedang memperhatikan cara membuat kopi, sahut Menik. Bukan, kalau menurut saya, si pelangi sedang melamun jorok, sahut Kevin dan mendapatkan pukulan dari istrinya. Kalau kamu sayang, tanya Zira ke Ziko. Sayang, apa kita sedang belajar membaca pikiran orang? Tanya Ziko. Bisa jadi. Menurut kamu apa? Tanya Zira lagi ke suaminya. Karena aku tidak bisa membaca pikiran orang, jadi jawabannya dia sedang memikirkan si Amran yang gila, sahut Ziko. Zira menggelengkan kepalanya. Kalian semua salah. Pelangi sedang memperhatikan Bima. Dia suka dengan Bima. Ucapan Zira membuat suaminya memperhatikan pelangi dengan detail. Sayang, apa pasukan Avenger telah beralih profesi menjadi pakar mikroekspresi? Tanya Ziko dan tidak mendapatkan jawaban dari Zira. Kevin dan Menik masih kurang yakin. Mereka masih terus memperhatikan pelangi. Kalian bisa lihat, ketika berhadapan dengan Bima, pelangi terus menyunggingkan senyuman di bibirnya, ujar Zira. Itu namanya gila. Memangnya wajah si Bima stand up komedi? Ceplos Ziko. Dengar dulu. Lihat tatapan matanya. Ketika bertatapan dengan Bima, pelangi langsung mengalihkan pandangan ke arah lain. Ayo, itu pertanda apa kalau bukan suka? Menurut saya, pelangi dan Bima sedang adu mata, sahut Kevin asal yang malas berpikir. Ayam kali diadu, protes Zira. Menik memperhatikan tatapan pelangi ke adiknya. Dia memang suka dengan Bima. Menik beranjak dari kursinya. Nik, mau kemana? Tanya Zira berbisik. Menik tidak menghiraukan pertanyaan Zira. Dia mengikuti pelangi yang sedang mengantarkan kopi ke salah satu meja. Duh, sepertinya Menik mau gelut, ceplos Ziko. Kevin cemas. Dia ingin menyusul istrinya. Vin, jangan. Kita lihat saja dari sini, ujar Zira. Tapi kalau Menik dihajar dia bagaimana? Gerutu Kevin. Enggak, pelangi itu anak yang manja. Dan aku yakin dia tidak akan berani mencelakai Menik. Tapi nggak tahu kalau Meniknya. Penjelasan Zira bukan membuat tenang, tapi menambah resah. Pelangi membalikkan badannya, di mana ada Menik yang mengikutinya. Ada yang bisa dibantu? Tanya pelangi ramah. Menik menarik tangan pelangi. Dia membawa gadis itu keluar kafe. Tidak ada yang mencurigai keduanya. Begitupun dengan Langit dan Bima. Terlihat sangat sibuk di meja barista mereka. Ada apa? Tanya pelangi. Menik melepaskan tangan gadis itu. Pelangi kenal dan tahu siapa wanita yang berdiri di depannya. Tapi dia tidak mengerti kenapa Menik membawanya keluar kafe. Bersambung.